Karena bila dipasang dengan kapasitas besar pun hasilnya tetap aja kurang maksimal. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel kami New Energy. Kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu di tahap ini saya akan merangkai atau membuat powernya dari rencana perencanaan yang ada di awal. Tahapan kali ini merancang powernya. Dan perlu diketahui dari bahasan yang kemarin, untuk daya dari trafo kita sudah menentukan daya sebesar 35 VAC, dan kalau disearahkan sekitar 42 VDC. Dan untuk menyesuaikan daya tersebut, kali ini saya memakai PCB OCL 2 tingkat full simetris. Hasil rekaan saya, hasil acak-acak saya dari beberapa sampel atau beberapa model, akhirnya saya menentukan jadilah rangkaian seperti ini. Dan untuk pemasangan sebelumnya bisa dipastikan kita persiapkan dulu komponennya. Dan sebagai bahan acuan, di sini kalau dilihat dari beberapa komponen terlihat sangat besar-besar, terutama untuk elko, resistor yang menggunakan 5 watt. Di sini jika memakai elko sebesar ini atau kapasitas ini, disesuaikan untuk pemakaian 50 volt ke atas. Sedangkan untuk 50 volt ke bawah, kita bisa memperkecil nilai elko beserta resistor yang di sini. Dan tentu juga untuk transistornya kita sesuaikan untuk kapasitas di bawah 50 volt atau kapasitas 42 VDC. Dan tahapan awal untuk memasang atau merangkai rangkaian power ini sama seperti pada video sebelumnya, rangkaian tool control. Kita usahakan jika ada jumper, kita pasangkan jumper terlebih dahulu. Setelah itu ke tahap pemasangan komponen pasif dari resistor, milar, keramik. Setelah itu kita menuju ke komponen aktif. Oke, langsung saja kita pasangkan dulu jumpernya. Setelah kedua jumper terpasang, kita bisa memasang komponen-komponen pasif terlebih dahulu, dimulai dari komponen resistor. Usahakan dipasang dengan teliti agar tidak tertukar atau tidak keliru dalam satuan resistor tersebut. Nah, ini 820. Kalau kita memakai VDC 50 ke atas, kita bisa memakai resistor 2 watt. Untuk 50 volt ke bawah kita pakai setengah, tidak masalah. Kita pakai setengah watt aja.
Dan untuk resistor 5 watt di sini dan di sini, ini juga sama. Untuk 50 volt ke atas kita pasang, tapi untuk 50 volt ke bawah kita bisa langsung menjempernya, karena ini hanya berfungsi sebagai daya atau arus daya. Begitu juga dengan resistor kopling di sini, resistor beserta keramik atau milar. Ini bisa tidak dipasang untuk 50 volt ke bawah. Dikosongkan saja tidak masalah. Dan setelah selesai pemasangan resistor di sini, kita bisa memasang untuk komponen pasif selanjutnya, yaitu keramik dengan nilai 100 pf. Dan untuk pemasangan resistor yang di sini yang berhubungan dengan transistor final, nanti tergantung. Jika kita memakai final sebanyak 2 set, kita bisa memasang di sini. Tapi jika lebih dari 2 set, kita bisa memasang di luar PCB atau di heatsink. Kita lekatkan langsung dengan transistor finalnya. Karena ini rencana saya untuk final memakai TIP 41 dan 42. Hanya sekedar untuk membuktikan saja. Dan setelah komponen pasif semua terpasang, kita potong dulu kaki-kakinya dan kita solder agar untuk mempermudah pemasangan selanjutnya. Oke, setelah tersolder semua, kita bisa melanjutkan ke pemasangan selanjutnya, yaitu kita bisa memasang komponen aktifnya. Kita mulai dengan pemasangan elko. Oh iya, untuk elko di sini, karena yang saya bilang di awal tadi, karena kita memakai di bawah 50 volt, untuk nilai dari kapasitor di sini saya memakai 100 mikro 100 volt. Dan untuk pemasangan komponen aktif jangan sampai terbalik. Kenapa sih kalau pakai volt kecil komponen juga dikecilkan? Karena apa? Batas kerja sebuah komponen itu masing-masing ada. Jadi kalau misalkan volt tidak mencukupi atau kurang, lebih baik diperkecil untuk menghemat atau mengurangi biaya pengeluaran. Karena bila dipasang dengan kapasitas besar pun hasilnya tetap aja kurang maksimal. Sama juga seperti pada transistor nantinya, semua saya perkecil nilai-nilainya.
Untuk driver pertama, di sini transistor memakai 551 berpasangan dengan 5401. Tapi untuk daya di bawah 50, di sini saya memakai A1015 berpasangan dengan 1815. Dan perlu diingat di sini, karena kaki transistor merupakan kaki aktif atau komponen aktif di sini, jadi jangan sampai pemasangan terbalik atau salah tempat pada kaki-kaki pinnya. Dan untuk driver berikutnya di sini di dalam skema kita memakai A1837 berpasangan dengan C4793 4793. Di sini juga saya perkecil dengan transistor dengan tipe D400 berpasangan dengan B560. Dan di sini pemakaian IN4148 saya perbesar dengan diode yang ampernya atau yang kapasitasnya lebih besar dari IN4148. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi di sini terlihat rangkaian power sangat sederhana, sangat simpel. Tapi untuk hasilnya, teman-teman bisa menyaksikan lagi atau bisa menunggu di video selanjutnya. Jika teman-teman masih penasaran atau masih masih sanksi atau gimana ya,
power seperti itu, hasilnya seperti apa? Silahkan simak di video selanjutnya. Oke, jika dari perancangan yang kita bahas di awal sampai pembahasan power kali ini, jika teman-teman merasa ada yang bisa diambil atau ada manfaat buat teman-teman semua, silahkan subscribe, like, dan share. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.